Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys, terhadap kartu yang saya pegang ini, apa yang akan terjadi baik dari sisi energi kamu ataupun dari energi di luar diri kamu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu King of Swords, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila saya fokus terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, ada suatu kekuatan yang dimiliki oleh energi kamu, di mana kekuatan yang kamu miliki tersebut bisa mengubah kehidupan kamu. Nah, kalau saya fokus terhadap energi yang di luar dari kondisi kamu, saya melihat akan ada situasi di mana situasi tersebut berupa perlawanankah atau memang berupa sikap kelicikan. Kenapa saya mengatakan sikap kelicikan? Karena memang jelas seseorang di dalam kartu yang saya pegang ini memegang suatu pedang. Pedang inilah yang saya katakan sebagai kelicikan. Kemungkinan bisa saja diri kamu yang akan membuat suatu perlawanan, bisa saja dari energi di luar diri kamu. Kartu berikutnya muncul kartu ini guys. Seseorang yang memegang tongkat, di mana tongkat yang dia pegang ini masih ada hal yang ingin dia pertahankan. Kalau saya fokus terhadap kartu ini dan berbicara dari sisi hubungan asmara kamu, kemungkinan baik dari diri kamu ataupun baik dari pasangan kamu ataupun dari mantan pasangan kamu, saya melihat ada satu energi yang sedang berusaha untuk mempertahankannya, karena dia berpikiran saya tidak mau lepas dari hubungan ini. Ketika saya lepas dari hubungan ini, saya tidak mau menerima omongan dari pihak lain bahwasannya saya gagal untuk membina hubungan ini. Terlalu banyak yang dia pertahankan dan terlalu banyak pertimbangan yang sedang dia pikirkan di sini. Kartu selanjutnya
Tetapi ketika satu energi tersebut ingin mempertahankan, ada suatu energi yang membuat hal yang dipertahankan tersebut selalu gagal. Satu energi sedang berusaha, tetapi satu energi lagi berusaha sangat kuat untuk membuat hal tersebut gagal. Kartu selanjutnya, The Lovers. The Lovers, yang dimana kemunculan kartu ini, satu energi menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, hubungannya sangat harmonis. Tetapi keharmonisan tersebut sudah digoda atau memang ada yang menggoda. Dari hal tersebutlah ada satu energi yang saya lihat ingin mempertahankan dari hubungan tersebut. Dia sudah mengetahui bahwasannya hubungan tersebut sudah dikotorin. Dia sudah mengetahui bahwasannya hubungan tersebut sudah dipermainkan dan sudah dihianatin. Tetapi di sisi lain pun dia berpikiran, saya ingin mempertahankannya karena memang saya tidak mau menerima omongan dari pihak lain karena saya sudah gagal membina hubungan tersebut. Sangat luar biasa di sini perasaan kamu. Pasangan kamu sudah melakukan suatu pengkhianatan, tetapi diri kamu masih menerima dan mau memaafkan dari pengkhianatan tersebut. Di mana pengkhianatan yang dia lakukan terhadap diri kamu membuat diri kamu merasa gagal, tetapi diri kamu pun ada sisi kekuatan dan sisi keyakinan bahwasannya dia akan berubah. Luar biasa di sini diri kamu. Kartu selanjutnya, Five of Swords. Ketika diri kamu ingin mempertahankan hubungan tersebut dari rasa pengkhianatan, justru di sini saya melihat diri kamu menerima suatu konflik, di mana konflik ini bukan berada dari pasangan kamu, melainkan berada dari orang-orang yang di sekeliling kamu. Orang-orang yang berada di sekeliling kamu seakan-akan tidak terima atas perbuatan yang kamu lakukan terhadap diri dia, di mana perbuatan yang tidak diterima oleh orang-orang tersebut menimbulkan suatu permasalahan, dan permasalahan tersebut justru membuat pemikiran kamu semakin hari dan semakin waktu berantakan. Orang-orang yang berada di sekeliling kamu tidak setuju bahwasannya diri kamu ingin mempertahankan hubungan tersebut. Orang-orang yang di sekeliling kamu menginginkan hubungan tersebut harus diakhiri. Karena memang diri dia sudah menghadirkan pihak lain, di mana pihak lain tersebut mengganggu keharmonisan di dalam hubungan diri kamu. Saya tidak tahu siapa yang menggoda dan siapa yang digoda. Kehadiran kartu The Lovers ini memunculkan baik dari pemikiran kamu ataupun baik dari pemikiran orang-orang yang berada di sekeliling kamu, selalu konflik. Dan kalaupun saya berbicara dari sisi manusia yang telah melakukan suatu pengkhianatan tersebut, ketika berhubungan terhadap diri kamu, dia bukan memberikan suatu kejelasan terhadap hubungan kamu, tetapi dia malah memberikan suatu pertengkaran. Pertengkaran yang sangat luar biasa. Dan tidak mau mengakuin perbuatan dia.
Nah, bagaimana kartu selanjutnya, guys? Muncul kartu Queen of Swords. Diri kamu ingin mempertahankan, tetapi dari hati kamu yang sangat terdalam ada suatu kekesalan ataupun rasa kejenuhan. Dan kamu pun berpikiran, iya ya, diri saya yang goblok atau memang diri saya yang terlalu pintar? Saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap diri dia, tetapi ketika diri saya membuat yang terbaik terhadap diri dia, justru respon dia memberikan suatu konflik. Ini dia, guys. Nah, kalau saya fokus terhadap Queen of Swords, kemungkinan akan muncul sifat asli kamu kepada diri dia. Sword, pedang. Pedang ini akan kamu lemparkan terhadap diri dia. Kartu selanjutnya muncul kartu berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi Scorpio-nya, hubungan yang kamu pertahankan akan mati, akan berakhir. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancer-nya, akan ada perasaan yang merasakan kesensitifan. Kenapa saya mengatakan kesensitifan? Akan ada satu energi yang berusaha untuk move on. Kalau saya menarik dari kata zodiak Pisces, hubungan yang kamu jalankan ibarat hubungan omong kosong yang tidak pernah habis-habisnya dari situasi konflik, di mana konflik tersebut membuat diri kamu dari aspek materi secara perlahan-lahan habis. Habis secara perlahan-lahan di sini, guys. Nah, kartu berikutnya. Wow, kelicikan. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu The Lovers, suatu kelicikan yang dilakukan secara diam-diam ketika diri kamu bertanya terhadap diri dia, dia tidak mengakui. Karena memang kelicikan ini sangat luar biasa. Dan di sisi lain, ketika diri saya menutup kartu The Lovers, saya masih mengangkat kartu ini. Untuk kedepannya, diri kamu harus bisa waspada. Kenapa saya mengatakan harus bisa waspada? Karena memang muncul satu energi yang akan membuat diri kamu dan diri kamu menerima suatu kelicikan di sini. Di mana kelicikan ini akan membuat materi kamu pun akan terkuras dan menguntungkan bagi satu energi tersebut. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, kelicikan ini akan menimbulkan suatu konflik terhadap diri kamu. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, kelicikan ini akan membuat hal yang ingin kamu pertahankan bisa hilang. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, kelicikan ini akan membuat diri kamu ikut memberikan suatu perlawanan. Karena yang saya angkat adalah kartu Queen of Swords, seseorang yang memegang pedang. Pedang tersebutlah yang saya kategorikan sebagai perlawanan. Kalau saya menutup kartu ini,
dan masih mengangkat kartu ini, saya kaitkan terhadap King of Swords, kelicikan yang akan membuat diri kamu pun ingin mencari tahu siapa orangnya. Nah, kalau saya menutup kartu ini, kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow, muncul kartu The Star. Berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Di mana kelicikan yang akan terjadi terhadap diri kamu dan yang akan dilakukan oleh energi pihak lain membuat diri dia sangat sempurna dan membuat diri dia mendapatkan suatu keuntungan. Dia akan mendapatkan suatu keuntungan, diri kamu akan mendapatkan suatu kegagalan. Ini dia guys. Kartu selanjutnya. Wow, muncul kartu ini. Kelicikan ini akan membuat diri kamu berada di dalam suatu kebuntuan. Seseorang yang terikat, di mana ketika dia terikat, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat dan apa yang harus dia lakukan. Ini dia. Ketika diri kamu merasa buntu, orang yang melakukan kelicikan tersebut akan merasa tersenyum bahagia, akan merasa tersenyum gembira. Dia akan menerima suatu kesempurnaan, diri kamu akan menerima suatu kebuntuan. Kartu terakhir bagaimana guys? Four of Cups. Seseorang yang ingin bergerak untuk kedepannya, tetapi ketika dia ingin bergerak untuk kedepannya, dia tidak mau melihat kondisi di masa lalu. Kemungkinan diri kamu ada satu momen yang akan meninggalkan hal yang akan kamu pertahankan. Kamu kedepannya akan membuat suatu keputusan, di mana keputusannya, saya tidak mau mengenal diri dia dan saya akan fokus terlebih dahulu terhadap materi saya. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, inilah faktor yang membuat diri kamu menerima suatu konflik, di mana konflik tersebut membuat hubungan kamu yang dahulu sangat romantis, yang dahulu sangat harmonis, sudah dihianatin dan sudah dilicikin, di mana kelicikan tersebut membuat diri kamu merasa gagal dan merasa buntu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.